Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-kabiril muta'al al-munfaridi bil 'azamati wal jalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du, yang mulia para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahim Marja, guru kita Al-Mukarram Ustaz Suwandi MPI, Al-Mukarram Ustaz Khairul Alwan, yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Yusuf SHI, Sekjen FS3G Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Maulana, dan yang sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami'at Taqwa Al-Mukarram Haji Irfan dan seluruh jajarannya, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat memulai aktivitas kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya diterima, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita ini semua sudah mempunyai rizkinya masing-masing. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah itu maha lembut dan Allah itu maha pemberi rizki kepada hambanya. Jangankan kita manusia, binatang yang melata di dalam tanah saja rizkinya sudah Allah jamin. Maka kita enggak perlu takut dengan urusan rezeki. Rezeki itu udah Allah tentuin. Rezeki itu enggak bakalan ketukar, karena memang sudah Allah tanding-tandingin itu rezeki buat kita semua. Rezeki itu jalannya ada 4. Yang pertama, rezeki kita bisa menjadi pupuk. Yang kedua, rezeki kita bisa jadi musuh. Yang ketiga, rezeki kita akan menjadi lapuk. Dan yang keempat, rezeki itu bisa menjadi terkutuk. Rezeki kita bisa menjadi pupuk ketika Allah berikan kepada kita rezeki, dimanfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bapak-bapak diberikan uang, diberikan harta, diinfakkan hartanya di jalan Allah, maka harta yang diinfakkan di jalan Allah, harta yang disedekahkan di jalan Allah akan menjadi pupuk dan tabungan buat kita ketika kita nanti berada di negeri akhirat. Harta yang kita infakin di jalan Allah, yang kita sedekahin di jalan Allah, gak bakal
maka belum pernah ada sejarahnya orang yang rajin sedekah jadi miskin. Ada di kampung kita orang yang rajin sedekah jadi miskin, Pak? Kagak ada. Yang ada mimpinan berkah, hidupnya berkah, usahanya berkah. Karena memang Nabi yang janjiin kayak begitu. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dikasih harta, manfaatin tuh untuk dibelanjakan di jalan Allah. Kalau kita ke masjid, kalau kita pergi FS3G, jangan cuma tasbih doang dikantongin, duit jangan lupa kantongin. Ini kadang-kadang tasbih doang dibawa panjang banget, duit kagak dibawa. Itu kalau hari Jumat tuh Pak, ada orang yang demen wirid, kagak demen amal-amal. Kalau ada kotak amal lewat, ini orang yang demen amal wirid pakai pora-pora khusus, dia wirid sambil merem. Tasbih dia keluarin, kotak amal jalan, dia wirid tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata kanan dia buka kotak amal masih jauh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia buka mata kanannya, kotak amal udah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu mata kirinya dia buka kotak amal udah lewat, alhamdulillah. Kata mereka berbeda tuh, demen wirid kagak demen sama amal. Itu orang yang demen zikir, demen wirid, demen ibadah. Kalau dia punya sifat bakhil, dia punya sifat pikir, dia punya sifat pelit, maka kata Nabi, aduhullah, musuhnya Allah. Orang yang bakhil, yang pelit, yang pikir, yang kagak mau pernah keluar duitnya diinfakkan di jalan Allah, biar kata alim, ahli ibadah, kata Nabi itu orang musuhnya Allah. Maka kagak boleh kita jadi orang yang pelit, Mak. Orang yang pelit itu bakalan jauh dari Allah, bakalan jauh dari surga, bakalan jauh dari manusia. Kita berteman sama orang pelit boga. Kagak mau kita berteman sama orang yang model-model kayak begitu tuh Pak. Orang kalau kebangetan pelit, jangankan pakai pahalanya, dosanya kita pindah gak dibagi. Saking pelitnya manusia tuh Pak. Allahu Akbar. Itu peribahasanya begitu. Gak boleh jadi orang yang pelit. Itu orang yang pelit, kata Nabi, musuhnya Allah. Walau kana aliman aw amdan, meskipun dia alim, ahli ibadah, pelit, musuhnya Allah. Makanya besok kalau FS3G bawa duit yang gede-gedean, jangan 2.000. Cari itu duit kita Pak di kantong. Kalau kita bisa dengar dia ngomong Pak, ngantongin duit 100.000, 50.000, ngomong semua tuh. Kata yang 100.000 gua yang dimasukin di gua capek tuh, gak kamu bakal dibras rumah. Kata yang gocap paling juga gua 20 jauh juga gak bakalannya, bakal lebih tertarik 5 meter. Kata yang 20 paling juga gua yang 10.000 jauh tuh gak bakalan tuh, bakal di Samsu sebungkus. Kata yang 10.000 paling juga gua nih, yang gua ceng nyawa itu juga gak bakalan loh. Kegedean 10.000 bakal sedekah mah, kata 5.000 ya paling gua yang dimasukin. Ada yang lagi pojok di kantong kita, warnanya abu-abu lagi megang pedang aja dia. Kata dia, gua namanya orang kecil dimasukin syukur, kagak ya udah. Akhirnya dicoba yang mana itu Pak? Bukan yang kecil-kecil juga. Kalau gua sedekah begitu tidak Pak. Padahal Allah janjiin kalau kita ngeluarin harta minimal Pak, kalau gua sedekah minimal 10 kali lipat Allah balas pahalanya buat kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah, agar rizki kita menjadi pupuk, menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Ayo, ketika kita diberikan rizki, diberikan harta, manfaatkan dan belanjakan itu semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Saya dapat tugas dari Sekjen nungguin sampai Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Rahman As-Segaf datang kemari. Kalau Habib datang jam 7 saya baru turun. Kalau datang jam 8 baru turun. Ya
namanya amal jurut ya perlu ditungguin begitu kata-kata diamal. Ya, jadi sabar-sabar aja Pak ya. Orang dulu di majlis ahli begini Pak nih, 1 Jumat pahalanya lebih baik dari sholat sunnah dalam 1 malam sebanyak 1000 rakaat. Ini yang hadir pernah nggak sembahyang sunat semalam 1000 rakaat? Agak belakangan. Potongan-potongan model begini udah kalah. Jauh udah. Sembahyang sunat 1000 rakaat udah agak belakangan. Jangankan makanya 1000 rakaat kita sholat sunat Pak. Besok di terawih yang 20 rakaat nandain dulu imamnya siapa. Kalau ini sama imamnya ya ini lama, kalau pindah sebenarnya itu baru yang 20, apalagi yang 1000, makanya udah nggak bakal. Ya, kalau kita duduk lebih lama di sini, maka pahalanya juga bakal lebih banyak. Makanya kalau habis datang jam 7 kita baru kelar ini. Bagaimana bapak-bapak setuju? Kuat, tadi saya ceramah 7 kuat. Ya kuat duduk di sini, saya pulang duluan ya. Emang kayak nggak ceramah kalau lama. Itu yang pertama tuh. Rezeki kita bakalan jadi buku. Yang kedua, rezeki kita bakalan jadi busuk Pak. Apa yang bakalan jadi busuk? Semua yang kita makan bakalan jadi busuk. Semahal apapun makanan yang kita beli, kalau udah masuk ke dalam perut bakalan jadi busuk. Ikan bandeng yang Bapak beli sekilo 70.000, begitu Bapak makan bakalan busuk juga. Kulit indo yang Bapak makan sama begitu juga di dalam perut. Semua rezeki yang kita makan bakalan jadi busuk Pak. Makanya makan itu sebenarnya mah ya mudah sebenarnya. Makan itu kebutuhan kita. Hidup itu kalau sesuai dengan kebutuhan udah Allah cukupin. Yang bikin hidup mahal itu bukan kebutuhan kita, tapi kemauan kita. Kalau cuma butuh, ya kita makan seberapa banyak sih Pak? Sepiring kita makan udah kenyang banget Pak. Kagak pakai sebrakul kita makan enggak, sepiring udah kenyang kita makan. Makanan mau lauknya apa kayak sama nyampe perut Pak. Makanya jangan cari makanan yang enak, cari makanan yang berkah. Kalau makanan berkah udah halal, toyib buat kita. Itu makanan kita makan halal, bawa kebaikan buat kita. Orang kalau dapat berkah nih Pak, orang kalau dapat berkah, jangankan dia makannya pakai daging ayam. Biar kata makannya pakai ikan teri, tapi rasanya kayak daging teri Bang. Masa makan daging teri rasanya ayam? Makan ratu tukang ayam. Ya artinya biar kata makannya teri, tapi dimakannya enak, bakal jadi barokah, bisa kita pakai buat ibadah. Itu makanan yang kita makan Pak, bakal jadi busuk. Makanya ya ala kadar dah. Jangan sampai makanan jadi mubazir, jangan. Kadang-kadang kita cuma lapar mata doang, apa aja kita pesan kalau lagi makan di luar, tapi enggak kita habisin, malah jadi dosa begitu itu mubazir itu. Ya, maka semua yang kita makan, rezeki yang masuk ke perut kita bakalan jadi busuk. Yang ketiga, rezeki kita itu bakalan waktu. Enggak ada yang abadi di atas dunianya Allah. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada di atas dunianya Allah ini bakalan hancur, fana semuanya, enggak ada yang abadi. Bapak punya mobil semahal apapun mobil yang kita punya, enggak selama-lamanya itu mobil baru. Satu saat itu mobil bakalan rusak. Satu saat itu mobil pasti bakalan ketinggalan zaman. Makanya kalau urusan dunia itu jangan melihat ke atas, urusan dunia melihatnya ke bawah. Kalau urusan dunia kita melihatnya ke atas, manusia nggak bakal pernah ada cukupnya Pak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia nggak bakal pernah ada puas sampai dia masuk ke lubang kuburan. Makanya kalau urusan dunia melihatnya jangan ke atas, ke bawah. Kalau kita melihatnya ke atas, nggak bakal pernah ada cukup.
guru kita Habib Ahmad bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sadaq. Ya Rasulullah, salamu alayka ya Rafi'a syah wa salamun alayka ya Rafi'a syah wa الفتيات رضى العالمين يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والأرض يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والأرض اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, wajib kita ketemu nggak jadi saya ceramah sampai jam 7 jadinya karena guru kita ada. Saya kelarin dulu sedikit. Jadi kalau urusan dunia bapak-bapak jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Kalau dulu zaman kita jalan kaki kita ngomong begini rasanya enak, orang naik sepeda mulai capek mau jalan. Allah kasih tuh sepeda, ngelihat orang naik motor ngomong lagi enak rasanya naik motor. Kagak pakai genjut, kagak pakai keluar keringat, 3 beras pulang nyampe. Allah kasih motor melihat orang punya mobil, kita ngomong lagi Pak enak rasanya naik mobil, nggak mau jalan nggak kemana saya. Dapat lagi mobil Allah kasih, melihat orang punya yang baru, pengen yang model begitu, udah punya 1 pengen nambah jadi 2. Itu kalau urusan dunia udah bakal ada kelarnya Pak. Maka kalau urusan dunia melihatnya ke bawah. Alhamdulillah kita punya mobil biar kata jelek juga ada orang yang cuma punya motor doang. Yang punya motor alhamdulillah masih punya motor, ada orang yang naik sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah, ada orang yang masih jalan kaki. Yang bisa jalan alhamdulillah, ada orang yang setruk kakinya nggak bisa dipakai Pak. Makanya perlu bersyukur tuh, apa yang Allah berikan disyukuri, maka Allah akan tambahin nikmatnya. Tapi kalau urusan akhirat jangan melihat ke bawah, melihatnya ke atas. Kalau ada orang yang sedekah 50.000 jangan mengalah. Nih RT sedekahnya 50.000 nih, gua kan RW. RT yang pakatnya kecilan aja bocah, masa gua kalah ke RT? Gua nyumbang 100.000, begitu Ada RW yang begitu. Ya kan bilang tau. Kalau dia berani ya. Kalau bakal sedekah mah jangan kalau berani begitu. Tapi kalau urusan dunia jangan sekali-kali kita lihat ke atas karena kita nggak bakal pernah ada puasnya. Syukuri apa yang Allah kasih untuk kita saudara yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih taufik hidayah agar kita selalu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guru kita sudah tiba di tengah-tengah kita. Saya sebenarnya udah kehabisan kata-kata kalau beliau udah datang ke tempat ini. Karena ingat Sayyidil Walid luar biasa ya. Jadi seminggu sebelum Walid meninggal, saya Haji Ahmad, Ustadz Comi datang menjenguk. Walid ngomong gini nih, maafin ya, Anda nggak bisa temuin lagi. Begitu tuh saya ingat tuh ngomong itu. Seminggu kemudian wafat beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan berkah dari guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf kalau lebihnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.